saya akan memulai dari siapa DNA versi Rabithah Alawiyah, yang mana informasi ini disampaikan setidaknya yang saya baca dari 2018 yang lalu terkait dengan pernyataan Rabithah Alawiyah yang juga dilengkapi dengan surat resmi. Nanti dari semua data online tersebut insya Allah akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi pada intinya bahwa Rabithah Alawiyah tidak mengakui bahwa DNA adalah bagian dari Alawiyin. Lengkapnya Anda bisa baca sendiri di kolom deskripsi nanti. Namun ada beberapa item yang disampaikan oleh Rabithah Alawiyah yang mana tulisan ini beberapa kali dimuat dan satu diantaranya menggunakan narasumber ketua Rabithah Alawiyah pada saat itu, yakni Habib Zain bin Smith, yang pada edisi yang saya baca ini diinformasikan bahwa satu DNA ini bukanlah anak cucu Alawiyin karena silsilah nasabnya tidak ditemukan dalam kitab pegangan yang dijadikan pedoman lembaga nasab yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, berdasarkan, ini yang penting ya, ini yang penting nanti saya elaborasi dengan sumber-sumber yang lain. Dua, berdasarkan penuturan atau fatwa dari para sesepuh Alawiyin, diantaranya fatwa Al-Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya yang bermukim di Palembang, dan dari sumber-sumber media cetak yang terbit sekitar tahun 1960, kiranya akan menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan di atas, bahwa fakta tersebut berbunyi dalam tanda petik, dalam tanda kutip ya, bahwa telah berhijrah seorang pedagang Arab dari marga Al-Aidid ke kota Palembang, Sumatera Selatan, dan menikah dengan seorang janda penduduk setempat yang telah mempunyai seorang anak bernama Nuh. Dari sejak kecil Nuh menjadi anak angkat saudagar atau mungkin anak tiri gitu ya, menjadi anak angkat atau anak tiri saudagar Arab tersebut dan menganggap dirinya sebagai marga Al-Aidid. Karena adanya cara penulisan Aidid pada waktu itu yang berbeda, maka nama Aidid berubah menjadi Aidid pakai T oleh bahasa setempat. Jelasnya huruf D pada akhir kata Aidid diganti dengan huruf T sehingga namanya menjadi Nuh Aidid. Setelah Nuh Aidid dewasa, dia menikah, dan dari pernikahannya lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ja'far. Setelah Nuh dan istrinya meninggal dunia, Ja'far bin Nuh dibawa ke Jakarta dan diasuh oleh keluarga paman dari ibunya. Setelah dewasa, Ja'far bin Nuh ini terpengaruh oleh ajaran-ajaran komunis dan seterusnya. Pada intinya, menurut situs berita ini yang disampaikan bersumber dari Rabithah Alawiyah bahwa DNA bukanlah Alawiyin, dan yang terpenting bahwa menurut fatwa para Alawiyin diantaranya Habib yang disebut tadi, nama asli dari DNA itu adalah Ja'far, bapaknya adalah Nuh, dan kakeknya tidak dijelaskan, hanya ada kakek tiri. Bahwa di sini menceritakan dengan tegas setting peristiwanya adalah Palembang ya, setting peristiwa adalah Palembang, bahwa ada seorang saudagar Arab bermarga Aidid yang menikah janda setempat. Janda setempat tersebut sudah punya anak bawaan lah gitu. Kemudian ya mungkin diasuh sama ayah tirinya yang dari marga Aidid ini. Anaknya tersebut, anak angkat atau anak tiri itu bernama Nuh. Nuh kemudian menikah dan hasil pernikahannya membuahkan seorang anak bernama Ja'far. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, Ja'far dibawa ke Jakarta lalu dididik atau diasuh oleh saudara dari ibunya atau bibi. Ringkasnya, menurut Rabithah Alawiyah, DNA memiliki nama asli Ja'far, bapaknya adalah Nuh, jadi Ja'far bin Nuh. Mungkin ini mengikuti ejaan lama, di mana pada masa lalu J itu di depannya ada D, jadi DJ. Maka DN adalah Ja'far bin Nuh. Nuh adalah putra tiri atau putra angkat dari seorang saudagar Arab bermarga Aidid. Sementara menurut berbagai sumber yang lain, termasuk dari sumber Republika yang juga menginformasikan informasi yang saya sampaikan tadi, disebutkan bahwa DNA memiliki nama asli Ahmad. Ini bisa dilacak di berbagai sumber ya. Semua sama mengatakan bahwa nama asli dari DNA itu adalah
Ahmad. Ahmad memiliki ayah bernama Abdullah Aidit. Abdullah Aidit memiliki bapak atau kakek dari DN Aidit ini seorang pemuka Islam di daerah Belitung bernama Ismail. Jadi lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Ismail. Ini versi berbagai sumber di luar sumber Rabithah Alawiyah. Bahkan salah seorang putra dari DN Aidit yaitu Ilham Aidit dalam wawancara dengan Republika menjelaskan bahwa ayahnya atau dia sendiri berarti adalah seorang Alawiyin. Dia mengisahkan seperti ini. Saya akan bacakan dari hasil wawancara Republika. Asalnya dari Yaman. Riwayat Aidit yang disampaikan Ilham pun mirip dengan kisah marga Aidit. Asalnya dari Yaman, tapi anehnya keturunannya banyak tersebar di wilayah Afrika Utara. Demikian kata Ilham. Ilham menjelaskan nama Aidit yang mereka sandang berasal dari nama marga sang kakek, yakni Abdullah Aidit. Itu sebetulnya nama dari kakek saya. Sang kakek pun pernah berkisah pada Ilham soal nama Aidit yang mereka sandang. Kakek saya, Abdullah Aidit, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang Aidit ini tidak sembarangan punya garis keturunan Rasulullah kalau diurut dari silsilah. Demikian tegas Ilham. Jadi menurut putra DN Aidit, Aidit di sini memang sama dengan marga Aidit yang ada pada jajaran nasab Ba'alawi. Sahabat-sahabat sekalian, sejumlah sumber yang lain juga menyebutkan bahwa nama DN Aidit aslinya adalah Ahmad, sementara ayahnya bernama Abdullah Aidit. Saya akan bacakan salah satu sumber lagi yang dimuat di media Tirto yang mengambil dari sejumlah sumber buku, diantaranya dari buku yang ditulis oleh adik DN Aidit sendiri yaitu Sobron Aidit. Judulnya Abang, Sahabat, dan Guru di Masa Pergolakan. Kemudian juga mengambil sumber dari matinya Aidit Marsikal Lubang Buaya 1967. Antara lain diinformasikan di sini bahwa Aidit ini masa kecilnya orang yang religius ya, orang yang gemar mengaji bahkan menjadi muadzin. Demikian menurut sang adik yakni Sobron Aidit. Kemudian di sini juga diinformasikan Ahmad Aidit atau yang kelak dikenal sebagai DN Aidit punya latar belakang yang baik. Lahir di Tanjung Pandan, Belitung pada 30 Juli 1923. Keluarga Aidit amat terpandang kendati merupakan warga pendatang. Berdasarkan penelusuran Rosamuna yang diterbitkan dalam buku matinya Aidit Marsikal Lubang Buaya 1967, keluarga Aidit berasal dari Sumatera Barat yang kemudian merantau ke Belitung. Ayah Ahmad, artinya ayah DN Aidit, yakni Abdullah bin Ismail, dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung yang disegani masyarakat. Abdullah juga seorang mantri kehutanan. Ayah Aidit yang muslim taat ini pernah menggagas dan memimpin pergerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya pada 10 November 1937, Abdullah menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan bernama Nurul Islam. Jadi dari keluarga yang luar biasa kalau di sini ya. Sementara itu, sumber berita Kompas menginformasikan sedari kecil DN Aidit dikenal sebagai anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Ia mengenyam pendidikan pertamanya di HIS. Kemudian pada 1936 ia diminta oleh sang ayah untuk lanjut sekolah di Jakarta di MHS. Nah sahabat-sahabat sekalian, berbagai sumber saya sampaikan tadi itu adalah untuk mengelaborasi atau membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Rabithah Alawiyah. Kalau tadi dikatakan Aidit itu diasuh oleh orang tuanya sendiri kan, bahkan seorang yang religius ketika masih muda dan sekolah di sana, baru kemudian diperintah oleh sang ayah untuk melanjutkan ke Jakarta untuk sekolah di MHS. Sementara menurut Rabithah Alawiyah dalam fakta kini yang saya sampaikan tadi, ayah dan ibunya meninggal. Setelah ayah ibunya meninggal, kemudian dia dibawa ke Jakarta dan diasuh oleh bibinya.
Tentu saja keterangan dari Robitoh Alawiyah ini sangat jauh berbeda dari informasi-informasi yang disampaikan oleh beberapa situs media. Kemudian juga kalau dikatakan ayah ibunya meninggal kemudian dibawa ke Jakarta dan diasuh oleh bibinya, faktanya tadi dia sekolah karena atas perintah dari sang ayah. Nah, keterangan dari Robitoh Alawiyah tersebut juga bertentangan dengan yang diinformasikan oleh National Geographic dan beberapa berita yang lain bahwa Abdullah, ayah dari Ahmad Aidit ini, ketika DN Aidit ditangkap pada 1965 itu masih ada, masih hidup. Di sini saya bacakan. September 1965, Abdullah bermalam di rumah anaknya DN Aidit di Jalan Pegangsaan Barat 4, Jakarta Pusat. Dia melihat anak sulungnya dibawa pergi oleh 3 orang tentara bersama pengawal pribadinya bernama Kusnu. Aidit tidak kunjung pulang, begitu juga dengan sang istri bernama Sutanti yang pergi tanpa pamit. Abdullah lalu mengasuh 3 cucunya, Iwan, Irfan, dan Ilham. Jadi ini ada beberapa perbedaan sahabat-sahabatku sekalian dari apa yang disampaikan oleh Robitoh Alawiyah. Pertama tentang nama asli dari Aidit, kemudian tentang nama ayah dari Aidit, kemudian juga kakek dari Aidit. Berikut juga riwayat hidup dari sang orang tua DN Aidit. Kalau dikatakan ayah ibunya meninggal, sementara 1965 saja masih ada bahkan mengasuh dari putra-putra Aidit yang ditinggalkan oleh DN Aidit dan istrinya. Hal lain juga yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan marga Aidit, yang menurut Robitoh Alawiyah kata Aidit yang ada pada DN Aidit itu memang dari aslinya memang dari kata Aidit yang pakai dal, pakai D. Tapi karena pola penulisan kemudian pakai T jadi Aidit. Artinya Aidit di sini benar nama marga dari Bang Alawi yang merupakan gelar dari kakek tiri DN Aidit. Kira-kira secara logika kita memungkinkan tidak seorang cucu tiri, ini cucu padahal kan bukan bapak, karena bapaknya sendiri adalah Nuh yang merupakan anak tiri dari saudagar Arab bermarga Aidit tadi. Kira-kira mungkin tidak seorang yang tidak sedara, tidak ada pautan darah, diperbolehkan menggunakan gelar Aidit atau gelar apapun. Dari realitas yang ada kan tidak mungkin itu terjadi. Tapi kenapa ini dipakai? Apakah karena ketidaktahuan dari sang kakek kemudian sudah meninggal yang marga Aidit tadi? Ini tentu perlu penelusuran lebih lanjut. Hanya saja dari fakta-fakta yang ada, dari perbedaan-perbedaan yang ada, saya yakin Anda semua sudah bisa dapat menelaahnya akan hal ihwal tokoh partai terlarang yakni DN Aidit. Dan di sini mohon disikapi secara jernih karena hal ini kami sampaikan bukan hanya atas dasar permintaan dari saudara-saudaraku, juga ini kita mengajak semua, kami mengajak Anda semua untuk berpikir logis, jernih di dalam menelaah persoalan-persoalan masa lalu dan tidak ada niatan untuk mengkaitkan satu sama lain kemudian merendahkan, tidak ada kesana. Karena bagaimanapun DN Aidit pada masa mudanya adalah seorang religius, kemudian dia juga seorang penggerak. Kalau toh akhirnya dia terlibat dalam pergerakan PKI adalah hal lain. Dan yang lain juga adalah terkait dengan nama Aidit yang ia pakai. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Masukan yang konstruktif dari Anda sangat berharga bagi kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami